Hewan itu ya kadang-kadang kok ya ngerti kalau nggak ditunggu gitu. Dalam dunia pertanian itu mungkin loh, dalam penelitianku itu semua kalau ada yang dipasrai secara profesional, secara finansial, dia cukup. Saya pikir kok begitu saya 3 hari di lokasi itu mencari burung pipit terus, burung pipitnya nggak ada kok. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Pak Dewan. Kali ini kita di Semesta Pak Dewan akan kembali berbincang-bincang ngobrol seputar dunia pertanian. Dan sebagaimana melanjutkan konten yang sebelumnya, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana cara yang ampuh dalam mengatasi hama burung emprit atau burung pipit. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama Pak Dewan, dari sekian banyak cara apa saja yang pernah Pak Dewan jalankan untuk mengatasi emprit ini? Jadi pertama kali yang pernah itu ya dipasangi rafia itu loh. Dipasangi rafia, terus kalau pagi gropiak gitu. Biar empritnya pergi, ditunggui setiap pagi. Ya kalau saya waktu kecil dia ayo susah itu. Tapi lama-lama itu kok ya masih ada banyak ya yang mbah-mbah sepuh itu di sawah dibikin gini itu biar empritnya pergi. Tapi kan juga nunggui lama ya. Nah setelah itu terus kita mencari dan berpikir bagaimana cara mengatasi burung pipit itu. Ada yang dipasangi itu jaring di atasnya. Tapi mengatasi jaring di atasnya itu kan yang burung pipitnya cuma tidak makan di tempat kita, tetapi di tempat tetangga yang nggak dipasang kan dipasangi. Sehingga ya kadang-kadang tetangga kita dilihat tetangga itu nggak enak. Wah, mah empritnya nengok aku kabeh. Karena sini dipasang, sini yang enggak gitu. Terus ada yang lain itu mungkin yang saya lihat di konten sebelumnya kayak Pak D bersama Pak siapa itu berburu burung emprit itu. Nah, setelah itu kita gusah itu sudah lama ada ya. Masang jaring. Setelah masang jaring, kita perhatikan benar ya. Memang kita cari solusinya. Tapi burung emprit itu juga pintar. Dipasang jaring gini lewat bawah jaring. Wah, masih bisa brojol ya. Padahal kalau emprit sudah masuk makan, itu yang dimakan dengan yang jatuh itu banyak yang jatuh. Kan yang dimakan 10, yang dipenek itu kan kering udah pada jatuh. Sehingga sebetulnya emprit sama tikus itu berat emprit. Kalau tikus cuma sebelum ditanam masih kecil. Nah, kalau emprit itu udah panen tinggal bawa pulang dirontok seperti itu. Nah, setelah seperti itu kita berpikir terus bagaimana caranya mengatasi itu. Pasang jaring, kiri kanan pasang jaring, tapi kan yang sebelah sana tidak dipasang kan tetap makani terus. Nah, kalau saya pernah lihat juga di sawah-sawah itu kadang-kadang ada plastik itu juga cara itu cara biar empritnya pergi. Biar pergi makan gone tanggane sana. Kan emprit terbang, pindah, tidak kok terus diam. Atau nanti kalau dia sudah orangnya yang nunggu pergi, dia datang lagi. Hewan itu ya kadang-kadang kok ya ngerti kalau nggak ditunggu gitu. Jadi kayak dipasang plastik yang banyak-banyak itu ya sekarang empritnya udah paham gitu ya tapi ya mengurangi tapi sedikit. Nah, setelah dipasang jaring kok masih belum bisa teratasi ya. Yang mereka yang tidak dipasang jaring masih bercerita wah jaringnya mahal seperti itu. Akhirnya terus diskusi terus ya. Kita pernah ke pasar itu ngelihat kok ini banyak burung emprit ditangkapi atau sering ada tongseng burung emprit. Bahan bakunya dari mana? Saya tanya terus. Kita pokoknya tidak berhenti mencari informasi bagaimana mengatasi burung emprit. Akhirnya ketemu dengan seseorang yang mengatakan begini, ada orang Sayagan itu yang ahli nangkap burung emprit. Wah, setelah itu
cari rumahnya mana, namanya siapa, ketemu. Setelah ketemu, terjadilah deal. Berapa biayanya untuk nangkap emprit per ekornya berapa. Dia memang ahlinya itu, ahlinya nangkap burung emprit. Oke, berarti kalau kita lihat-lihat ada 4 metode gitu ya Pak? Iya. Pertama pakai metode yang tali rafia, yang kedua pakai plastik itu yang digantung-gantung, yang ketiga pakai jaring, yang keempat pakai profesional gitu. Ya, yang keempat itu pakai profesional. Kita profesional juga tetap pakai jaring ya. Pakai jaring. Tetap pakai jaring untuk menangkap. Itu kita mana yang kira-kira banyak empritnya kita tunggui, kita pasang jaring begini. Jaringnya ini kita nek bosone Jawa itu diwatol. Watol itu dicat hitam. Sehingga emprit tidak tahu kalau itu jaring. Pasang berdiri gini, burung emprit dilempar batu, bres, cemantol. Nah, itu dapat banyak sekali. Tapi kalau nggak ahlinya ya nggak bisa dapat banyak ya. Karena harus bikin alatnya itu begini ya, dijaring sampai panjang sehingga emprit kalau lari mesti masuk. Nah, itu memang kalau petani secara pribadi juga saya lihat kok mungkin ada tapi jarang ya. Harusnya memang mengundang yang profesional. Nah, sebenarnya dalam dunia pertanian itu mungkin loh, dalam penelitianku itu semua kalau ada yang dipasrai secara profesional, secara finansial, dia cukup, saya pikir kok bisa mengatasi. Jadi ada memang pihak khusus yang misalkan spesialis emprit, spesialis tikus gitu. Iya, ada spesialis emprit, spesialis tikus. Nah, emprit itu juga akan mengganggu dalam menanam padi. Salah satunya mengapa saya berburu emprit itu kan setelah dengan galvalum selesai, si petani itu suruh nanam nggak mau. Karena alasannya kalau panen duluan akan dihabiskan oleh burung emprit. Nah, setelah alasannya itu ada saja. Jadi memang burung emprit itu bisa menghabiskan hasil panen kalau tidak diatasi. Nah, setelah saya ketemu dengan ahlinya itu, ini dapat puluhan ribu emprit. Akhirnya saya usulkan pemerintah mau untuk menangkap burung emprit, tapi diprotes sama penyayang binatang. Jadi ada sudut pandang yang berbeda ya. Dalam kehidupan ini selalu ada sudut pandang yang berbeda. Kita membuat kali biar tidak dangkal, disuruh yang alami saja. Kita mau menebar ikan yang anaknya bisa banyak, ikannya banyak, lebih enak, penjualannya lebih mudah. Kita dibilang nanti itu makan ikan yang lain. Ya memang dunia itu selalu berbeda. Jarang kok kita berbuat satu semua orang mendukung, itu kayaknya belum ketemu ya. Nah, setelah saya dapat ribuan, saya usul di pemerintah mau disetujui, akhirnya nggak jadi karena banyak protes. Akhirnya ya sudah, saya diamkan. Karena memang pandangannya berbeda ya antara penyayang binatang dengan petani. Petani burung emprit itu dianggap hamba, penyayang binatang itu disayang ya. Nah, itu saya nggak tahu penyelesaiannya harus bagaimana. Mungkin kalau pakai dana pribadi ya nggak masalah ya. Nyatanya sekarang banyak yang tiap hari nangkapi burung emprit untuk makanan hewan yang lain atau untuk bermain anak-anak. Itu di pasar-pasar itu kan banyak ada burung emprit. Oke, berarti kalau misalkan kita bicara tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode, misalkan yang pertama menurut Pak Dewan itu metode tali rafia, itu kira-kira apa ada kelebihannya atau kekurangannya? Kelebihannya ya nggak ada yang protes. Biayanya nggak banyak, mungkin semua orang bisa melakukan, tapi hasilnya minim. Dan harus standby gitu ya? Ya tiap hari. Kalau ditangkap itu burung itu tahu loh. Begitu saya 3 hari di lokasi itu mencari burung pipit terus, burung pipitnya nggak ada kok. Sudah pindah kok mereka. Seperti ada ya mereka tahu lah kalau kita itu memburu burung emprit, itu burung empritnya mengerti, sehingga
hari keempat itu sudah nggak ada burungnya, udah nggak tahu pindah kemana. Padahal mungkin ada jutaan burung emprit loh yang setiap hari memakan punya petani. Ya, berarti kalau ngomongin hasil, yo terkait metode yang pakai tali rafia itu kurang memuaskan hasilnya gitu ya. Ya, kalau mau bagus ya pakai tenaga ahli itu. Tapi kalau ditangkap sendiri mungkin nggak apa-apa ya. Mungkin loh, tetapi kalau terus dianggarkan oleh pemerintah ya akan yang saya alami menjadi kendala. Nah, terus kemudian kalau yang metode pakai jaring itu kira-kira kelebihan dan kekurangannya itu? Kalau pakai jaring ya kelebihannya mungkin berkurang ya, dan kita tidak banyak membutuhkan tenaga. Tetapi kekurangannya itu empritnya mangan gini tangga nih. Jadi empritnya itu pindah makan di sana yang tidak pakai jaring, kan tidak mungkin semua sawah dipasangi jaring seperti itu. Berarti ya kalau ngomongin hasil, cara yang paling ampuh dengan bersama profesional gitu. Ya. Tapi kalau ngomongin biaya mungkin yang pakai rafia. Ya, pakai pentongan barang gitu. Oke, pesan terakhir Pak De untuk teman-teman di luar sana. Dalam kita menentukan sebuah sikap itu, menurut pengalamanku kok jarang semua orang mendukung. Pasti ada perbedaan. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi setiap apa yang kita anggap baik belum tentu semuanya menganggap itu baik. Jadi ya begitulah dinamika kehidupan dan bersiaplah kita menghadapi perbedaan itu gitu Pak. Iya. Oke, mungkin untuk selanjutnya teman-teman misalkan ada request bisa tulis saja di kolom komentar. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kita berikutnya. Dari saya kurang lebih maaf. See you.